Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 SIP 2 Praktikum Analisis Biomedik. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis kualitatif DNA jambu mete menggunakan spektrofotometer UV vis. Anggota dari kelompok 1 yaitu ada Gustinisa Soleha, Khairuni Satira, Maulidia, saya sendiri Muhammad Riasbri Santoso, Rismadian Aryani, dan Siti Zubaidah. Tujuan dari percobaan ini sendiri yaitu untuk melakukan analisis kualitatif DNA jambu mete menggunakan spektrofotometer UV vis. Alat yang digunakan yaitu ada timbangan analitis, mesin PCR, perangkat elektroforesis, gel documentation, waterbed, centrifuge, microwave oven, lemari es, freezer, vortex mixer, alat gelas, mortar, pastel, spatula, gunting, pipet ukur, pipet mikro, tip mikro, pH meter, tabung mikrosentrifuge, dan sarung tangan karet. Bahan yang digunakan yaitu ada sampel daun muda jambu mete, buffer CTAB, kloroform banding isolamil alkohol atau CISAM dengan perbandingan 24:1, isopropanol, etanol 70%, buffer TE, RNase, larutan ETBR, gel agarose, buffer 1X, buffer restriksi, dan unit enzim E. coli. Untuk cara kerja yang pertama yaitu ekstraksi dan purifikasi DNA. Yang pertama kita lakukan yaitu timbang sampel daun muda segar jambu mete sebanyak 0,5-0,7 gram. Kemudian letakkan dalam cawan porselen steril dan tambahkan 300 mikroliter 1 buffer ekstrasi CTAB. Digerus dengan mortar steril sampai daun lumat. Kemudian masukkan ke dalam tabung Eppendorf 2 ml. Kemudian tambahkan kembali menggunakan buffer ekstraksi CTAB sebanyak 300 mikroliter dan di vortex selama 2-3 menit. Kemudian dilakukan inkubasi sampel dalam waterbed bersuhu 65 derajat Celcius selama 15 menit sambil tabung dibolak-balik setiap 5 menit. Selanjutnya dilakukan di vortex selama 2-3 menit. Kemudian disentrifugasi sampel dengan kecepatan 12.000 rpm selama 10 menit pada suhu 25 derajat Celcius. Selanjutnya diambil bagian supernatan, tambahkan dengan larutan kloroform berbanding isolamil alkohol atau CISAM dengan perbandingan 24:1. Kemudian sentrifugasi dengan kecepatan 12.000 rpm pada suhu 25 derajat Celcius selama 10 menit, sehingga diperoleh suspensi dengan 3 lapisan. Kemudian diambil supernatan bagian atas dan ditambahkan dengan 2/3 kali volume larutan isopropanol dingin untuk presipitasi DNA. Kemudian digoyang perlahan-lahan dengan cara membolak-balikan tabung untuk mengendapkan DNA larutan. Kemudian larutan disentrifugasi kembali pada kecepatan 12.000 rpm pada suhu 4 derajat Celcius selama 20 menit. Selanjutnya dicuci endapan DNA dengan 70% etanol sebanyak 500 mikroliter selama 2 kali. Kemudian disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 12.000 rpm dan suhu 40 derajat Celcius. Kemudian cairan etanol dibuang dan pelet DNA dikering anginkan. Kemudian dilarutkan dalam 50 mikroliter buffer TE dan ditambahkan 1 mikroliter RNase dan kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 30 menit sampai 1 jam. DNA kemudian disimpan dalam refrigerator sampai siap digunakan.
Cara kerja selanjutnya yaitu pengukuran konsentrasi dan kemurnian DNA. Dalam pengecekan kuantitas dan kualitas DNA hasil isolasi dilakukan untuk melihat konsentrasi dan kemurniannya dengan menggunakan spektrofotometer dan elektroforesis gel. Dalam pengukuran konsentrasi DNA dengan spektrofotometer dilakukan pada panjang gelombang 260 nanometer dan untuk mengukur protein yaitu pada panjang gelombang 280 nanometer. Kemurnian larutan DNA dapat dihitung melalui perbandingan A260 dengan A280 sehingga dapat didapatkan batas kemurniannya yaitu 1,8 sampai 2,0. Sehingga DNA yang sudah diukur kemudian diencerkan untuk mendapatkan konsentrasi yang seragam untuk analisis PCR dan dilakukan pengecekan kualitas DNA dengan elektroforesis gel untuk mengetahui tingkat kemurnian DNA dari kontaminan RNA dan keutuhan DNA hasil isolasi. Iya, saya Risma Dian Aryani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja ketiga dan cara kerja keempat. Cara kerja ketiga yaitu aplikasi DNA. Di aplikasi DNA dilengkapi dengan ekstensi selama 1 menit pada suhu 72 derajat Celcius. Analisis PCR dilakukan dengan total reaksi 20 mikroliter mengandung 10 ng DNA genomik cetakan. Masing-masing DNTP 0,1 mikroM, masing-masing primer RAPD 0,25 mol. Enzim TAC DNA polimerase 0,04 unit dalam larutan buffer 1X, 50% gliserol, 0,5% Twin 20, 0,5% nonidat P40 dan MgCa 1,5 mm. Lalu hasil aplikasi tersebut divisualisasikan menggunakan elektroforesis horizontal dengan gel aragosa 1,5% dalam buffer 1X TAE. Aragosa kemudian direndam di larutan ATBR sehingga pola pita yang didapat tadi itu dapat dibaca di sinar ultraviolet. Hasil elektroforesis difoto menggunakan biorat Jaldow TMEQ. Lalu cara kerja keempat ada pemotongan dengan enzim restriksi. Diuji hasil isolasi DNA yang didapat kemampuannya untuk dapat dipotong dengan enzim restriksi. Reaksi pemotongan dilakukan pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 malam pada inkubator. Reaksi pemotongan dengan 20 mikroliter mengandung 5 mikrogram DNA. 2 mikroliter 10 kali buffer restriksi dan 10 unit enzim EcoR1. Lalu hasilnya divisualisasikan. Hasil pemotongan DNA tersebut kemudian dicek pada gel aragosa 1% dan divisualisasi pada perangkat biorat gel TMEQ. Berdasarkan hasil pengecekan kuantitas dan kualitas DNA menggunakan PCR, itu didapatkan hasil kuantitas DNA berkisar sekitar 1090 sampai 2450 mikrogram per mikroliter. Sedangkan pada kualitasnya didapatkan DNA yang murni karena berkisar antara 1,8 sampai 1,9. Hal ini sudah sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa kualitas DNA yang baik tersebut atau murni itu berkisar 1,8 sampai 2. Untuk pembuktian kualitas DNA yang lainnya juga dapat digunakan gel elektroforesis 1%, di mana hasil yang didapat menunjukkan DNA yang utuh dan tidak ada smear DNA yang dihasilkan pada saat elektroforesis. Untuk pembuktian DNA yang kita hasilkan tersebut benar-benar baik atau murni, maka dia juga dapat digunakan untuk sebagai template dalam proses analisis PCR dengan program RAPD, di mana hasil yang didapatkan tersebut menunjukkan amplikon yang cukup bagus dengan pola pita yang terlihat jelas dan tebal. Selanjutnya, tabel keempat, hasil pemotongan DNA yang diperoleh dengan enzim restriksi EcoRIM menunjukkan hasil pemotongan yang bagus, yang terlihat adanya fragmentasi DNA yang hampir sempurna setelah dicek dengan gel aragosa 1%.
baik kesimpulan dari uji molekuler, baik amplifikasi atau pemotongan DNA dengan enzim restriksi ini dapat dikatakan bahwa teknik isolasi DNA yang dipakai dalam kegiatan ini adalah sangat memberikan hasil yang nyata dan memenuhi syarat untuk digunakan dalam ekstraksi DNA jambu mete. Baik, sekian hasil dari diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.